Wa syara'itul hidhanati sab'un. Syarat pengasuhan ini ada 7. 1, al-aqlu. Yang mengasuh ini harus berakal. Fala hidhanata li majnunatin atbaqa jununuha aw taqatta'. Ya. Maka tidak ada hak asuh bagi seorang ibu yang gila. Ya, atbaqa jununuha, gilanya paten. Au taqatta, atau kadang-kadang. Fa in qalla jununuha kayaumin fi sinin lam yabdul haqqal hidanah bidzalik. Adapun kalau gilanya datang pergi, kalau sedikit sehari dalam setahun, tetap ada haknya untuk mengasuh. Ini syarat pertama, harus yang tukang asuh. Yang kedua, al-hurriyah, yang mengasuh ini merdeka. Fala hidanata li raqiqatin walau adzina sayyiduha fil hidanah. Yang budak tidak ada hak untuk mengasuh meskipun diizinkan oleh tuannya. Yang ketiga, wad-din, harus dia Islam. Maka ini hati-hati ini para jamaah yang punya pembantu yang tidak Islam. Bahaya anak-anaknya nanti diajar apa? Ya, agama kafir nanti bahaya. Ya. Jangan kasih ngasuh. Ya. Fala hidanata li kafiratin ala tifli min muslimin. Tidak ada hak asuh bagi wanita kafir terhadap anak muslim. Maka ini hati-hati nih. Ya, jangan sampai punya pembantu yang kafir yang disuruh ngasuh apa? Ngasuh anak, bahaya. Ya. Warabi wal khamis, yang keempat dan kelima, al-iffah. Yaitu harus dia ini wanita yang suci. Wal amanah, kelima maka tidak boleh mengasuh kalau fasiqah. Tidak ada syaratnya harus adil batinnya, tapi cukup secara lahirnya orangnya bersih, ya, tidak zina, tidak itu dan ini. Wasadisah, yang keenam, wal iqamah, harus dia mukim, jangan dia musafir yang tukang asuh. Ya. Fi baladil mumayyiz, di negerinya anak yang diasuh mumayyiz ini, bi an yakuna abawah muqimain fi baladin wahidin, ibu bapak tinggal di satu negeri, satu daerah. Walau arada ahaduhuma safar hajatin ka hajjin wa tijarah, kalau ada salah satunya ingin pergi, ya, haji atau niaga, tawilan kana safar aw qasiran, pendek maupun panjang safarnya, kana al-waladul mumayyiz, ya, wa ghairuhu ma'al muqim minal abawain hatta ya'ud al-musafir minhuma, maka diberikan sementara diasuh oleh ibu bapak yang mukim sampai tukang asuhnya kembali. Walau arada ahadul abawaini safara naqlatin fal abu awla minal bi hidanati fayanza'uhu minha. Jikalau ada salah satu ibu bapaknya mau pindah daerah, maka bapak yang lebih utama mengasuh daripada ibu itu. Maka sang bapak mengambil anaknya. Yang ketujuh, al-khulu, ay khulu ummut tifil min zaujin. Si ibu tidak menikah. Si ibu tidak menikah. Ya. Laisa min maharimit tifl. Ya. Yang mana ini bukan mahramnya si anak dengannya menikah. Fa innaka syakhsan min maharimi. Adapun si anak ini, sang ibu menikah dengan mahramnya dia, ka ammit tifl, seperti pamannya, au bani ammihi, atau anak pamannya, au bani akhihi, atau anak saudaranya, wa radiya kullu minhum bil mumayyiz, semua ridha dengan anak yang mumayyiz ini, fala tasqut hidanatuha bidzalik, tidak gugur pengasuhannya gara-gara karena menikahnya dengan siapa? Mahramnya si anak. Iya. Fa in ikhtalla minha syartun, kalau ada yang kurang salah satu dari 6 syarat ini,
ya, atau 7 syarat ini saqatat hidanatuha kama taqaddama syarhuhu, gugur pengasuhannya sebagaimana telah lalu syaratnya. Ini dia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat asuh atau hak asuh. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah berikutnya Kitabu Ahkam al-Jinayat. Ya, kitab yang berbicara tentang hukum jinayah, kriminal dan semisalnya. Ini kalau sudah jinayat mau habis sudah kitabnya para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Sudah kita angkat di sini. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Ustadz, yang saya lihat di desa-desa ini Ustadz, banyak ustadz-ustadz itu yang mengajarkan kepada anak-anak bid'ah. Jadi anak-anak kan nanti percaya dengan ustadznya. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya itu Pak Ustadz? Baik. Sebab saya mendengarkan, saya kan rumah saya dekat dengan tempat sholat Pak Ustadz. Nanti dia ngajar anak-anak, saya dengar itu banyak yang bid'ah. Nah, jadi itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Kita katakan inilah dia pentingnya guru. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama, lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu agamamu. Maka ketika tahu gurunya seperti itu, ya orang tua nanti punya tugas untuk meluruskan. Wallahu ta'ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Abu Hur. Apa pertanyaan, masih berita dunia nih? Ya kalau dia yang punya kaya nggak boleh kita, kecuali sebatas saham kita saja. Kenapa? Karena kita dilarang untuk memakan harta anak yatim kecuali bil ma'ruf. Apa bil ma'ruf? Yaitu secukupnya, jangan ngambil untung. Kalau ada untungnya nggak boleh tuh buhur. Dia yang punya yang keuntungan itu. Masalah nyembelih itu, ini untung rugi jadinya kalau seperti ini. Ya. Maka kita katakan ya hak anak yatim ya harus tetap diberikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dikala khutbah Jumat, khotib sedang khutbah, dijalankanlah kota amal melalui kitab dan berpikir dari orang-orang apakah ini ganggu kesan sholat. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak Saleh Haji Bengkulu. Silakan. Pak Ustaz, kalau muadzin
Nah, dia setelah selesai azan, apakah juga disunahkan membaca doa setelah azan? Baik. Jadi, ya, itu syukron. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, ketika khutbah sudah dimulai, nggak boleh ada kotak infak yang jalan. Nggak boleh. Pegang kerikil aja lago. Lago. Maka teknisnya yang memang harus punya kotak infak di masjidnya, taruh di pintu sudah. Jangan geser-geser, taruh di pintu sudah. Ya. Dan ingatkan jamaahnya, ya silahkan kotak infak kami sudah siapkan di pintu. Ya, jangan merusak sholatnya orang banyak. Sayang satu pekan sekali datang Jumat. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lago." Anehnya para jamaah, ini dibaca sebelum naik khatib, tetapi di masjid itu juga kotak infaknya keliling. Ini benar-benar kita kurang ilmu. Ya, Allah Ta'ala wa'alam. Yang kedua tadi, muazzin. Muazzin itu tugasnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, sudah, nggak ada lain sudah. Ya, nggak ada baca-bacaan, nggak ada. Kalau dia mau berdoa antara azan dan iqamat boleh, tapi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah itu tugas pendengar, bukan tugas penyiar. Ya, Allah Ta'ala wa'alam. Saya pernah mendengar ada seorang memanjangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya salah artinya. Dan aku bersaksi sesungguhnya kami adalah Muhammad, kata. Astagfirullah. Bukan kami Muhammad, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Masalah yang satu ini sebutan rububiyah. Ida doang mulia. Laku alam. Semesta semua. La ilaha illallah. Selafu alam isa mesa dong memiak semesta apa kan? Nah, disembah. Ida doang antara satu. Tauhid, asma wa sifat. Allah bersemayam di atas harat. Itu kaidah. Kok jelas ini mah. Woi, biasa udah tahu oke. Selesai wah. Biasa nih sih iya tahu kan jelas nah. Udah dihabisin sama Abu Sayyab, jelas sudah. Baik. Siapakah nama sebenarnya? Siapakah nama sebenarnya kita kepada Allah? Apakah boleh mengqadha qabliyah zuhur setelah selesai salat zuhur? Boleh. Tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Pak Mukhtar. Walinya dari keluarga laki. Afwan, dari keluarga perempuan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi? Sebentar, ada penelpon Mamikas ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Dari Bintaro. Dari Bintaro. Silakan pertanyaannya. Setelah selesai salat isya, maka boleh langsung melaksanakan salat witir dan melakukan salat sunnah. Ba'diyah. Baik. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah selepas isya boleh langsung witir? Boleh, tidak ada masalah. Tanpa ba'diyah isya, ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya berzina buta katanya? Ya haram. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Al-ilmu wal hikmah. Hikmah itu kalau disebut gandeng dengan Quran itu berarti hadis. Ya, artinya apa? Hadis. Adapun ilmu, qala Allah wa qala rasuluhu, itu hakikat ilmu. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Tapi kalau digandeng dengan Quran, hikmah itu berarti maknanya sunnah. Nah, al-hikam ada juga disebutkan kata-kata bijak. Ya, Allahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Salam alaik. Mami Kas, betul. Mami, kakak Mami.
Bagaimana hukumnya punya pembantu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa? Musibah. Ya, lihat itu kisah sahabat sudah kita bawakan di dalam Syamil Muhammadiyah, yang Nabi mendatanginya ketika Nabi lapar. Ya, loh, kenapa kamu tidak punya kenapa engkau nggak ambil pembantu? Nggak ada ya Rasulullah. Oh, nanti kalau datang katanya. Ternyata datang hamba sahaya, disuruh Nabi milih, pilihkan aku ya Rasulullah, ini ambil karena dia suka sholat katanya. Berarti apa? Insya Allah ada kebaikan di balik apabila sedang atau senang apa? Ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Abu Hur, buat kuah. Nah, sambung apa ya? Kan jadi nanti niti. Oh, ini nama mati nih, nani. Oh, baru udah keno, jelas kan keno. Mana aja mati kan baru. Ah? Oh, papu ini. Papu. Kalau papu aja mati kan kah? Inana masih hidup. Mampulah mun wahana aja selesai so. Kan jelas sakat ini wah. Ayo pegang ana. Harus jelas sakatnya Buhur. Ya. Ada lagi? Para Malik, Bu ya Buke? Masih. Allah ilallah masih kan saya kana. Ka, bacat. Masalah jamaah bin masjid. Dari bacaan imam no. Dari jamaah. Baik, bagus sebut saya ini. Apakah cukup dengan bacaan siapa? Imam. Di saat kita berjamaah di masjid, kita katakan ada khilaf para ulama kalau sholatnya jahar, imam itu nyaring. Maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama kedua, kemudian subuh. Nah, wallahu taala ala wa alam, kalau sudah imam baca, makmum tidak perlu di saat dia nyaring. Adapun di saat dia rakaat ketiga, kemudian rakaat keberapa? Keempat, isya 34, maka mesti baca. Wallahu taala ala wa alam. Adakah dalil mengqadha membayarkan hutang salat mayit ketika sakit semayit? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Ini ucapan ya, ini qiyas yang tidak sahih. Karena sholat itu masa hidup aja nggak bisa berwakil, apalagi setelah mati. Ya, padahal kan mati lebih utama para jamaah. Tapi nggak ada. Jadi ingat, ada ibadah bisa diwakilkan, ada ibadah tidak bisa diwakilkan. Wallahu taala ala wa alam.